Ruhul a'mal, ruhnya amal. Supaya hidup amal itu. Manusia ada badan, ada ruh, hidup jadinya, bermanfaat, bergerak. Ruh dari sebuah amal ibadah adalah khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kembali di subuh yang penuh dengan keberkahan, hari ini Allah hadirkan kita di majlis ilmu, majlis tafaqquh fid din, belajar memahami agama yang kita yakini kebenarannya. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka orang itu akan dipahamkan tentang agamanya. Menjadi tanda kebaikan bagi yang disempatkan untuk belajar memahami agamanya. Di bulan Muharram baru saja kita lewati hari bersejarah Ashura, 10 dari bulan Muharram. Beragam tragedi, kejadian terjadi di dalamnya, dari yang senang hingga yang menyedihkan. Senang karena di hari itu banyak pertolongan Allah, selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, selamatnya Nabi Nuh dari banjir, sembuhnya Nabi Ayyub dari penyakit yang diderita, keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan, dan banyak lagi yang lainnya. Di sisi lain menyedihkan karena di hari itu juga terjadi pembantaian kejam dialami oleh cucu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dari pemuda ahli sorga, Al-Imam Al-Husain Sibtur Rasul, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa majlis sudah saya sampaikan, terutama di majlis taklim Masjid Jami Ambulu di malam Selasa kemarin. Bisa jenengan ikuti ceramah Habib di Facebook ataupun di majlis Al-Kaf di Masjid Gebang sana, Jember. Tak perlu saya ulang, silakan ikuti, subscribe ya, ada subscribe, ngerti bapak-bapak subscribe, flow, ikuti, subscribe dan like and comment. Di subuh ini sebelum kita meneruskan kajian Sulamut Taufik, saya ingin memberikan sebuah
bacaan dari Al-Imam Hasan, saudaranya Imam Husain. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Imam Hasan, "Inna bani hada sayyid." Cucuku, anakku ini adalah seorang sayyid, seorang tuan. Sayaslihullahu bihi baina ta'ifataini azimataini fil Islam. Cucuku Hasan ini nanti akan mendamaikan dua kelompok Islam yang besar. Hadis ini nyata dan terjadi saat Muawiyah dengan pengikutnya ingin menjadi khalifah. Imam Hasan juga punya pengikut yang tak kalah banyak. Hampir terjadi perang saudara antara keduanya. Tapi Imam Hasan menyerahkan kekhilafaannya kepada Muawiyah demi tidak terjadi tumpah darah perang saudara. Dan benar yang disabdakan oleh Nabi, Imam Hasan menjadi penyebab perdamaian antara dua kelompok besar umat Islam saat itu, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah antara sesama Islam. Berhati lapang menerima kenyataan, dipasrahkan kekhilafaan, kepemimpinan kepada Muawiyah saat itu. Kalah secara zahir tapi menang secara batin. Khalifah zahirnya Muawiyah, khalifah batinnya adalah Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Sayyidah Fatimah, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan akhlak berjiwa besar, berlapang hati menerima dan tidak merebut kekuasaan demi perdamaian. Seandainya banyak pemimpin kita berjiwa besar seperti ini, damai, tentram, kadang susah untuk menerima, dikejar pertikaiannya kalau tidak sesuai target, tak tercapai cita-citanya untuk jadi pemimpin ini atau pemimpin itu. Imam Hasan setelah itu punya kesepakatan dengan Muawiyah. Tiap tahunnya Muawiyah mau ngasih bantuan, kalau tidak salah 100.000 dinar atau dirham untuk Sayyidina Hasan, yang dinafkahi bantuan itu untuk para pengikutnya yang banyak di bawah tanggungannya. Setahun, 2 tahun, kiriman itu lancar. 3 tahun, tiap tahun dikirim. Hingga pada suatu masa Muawiyah lupa atau entah gimana, kiriman uang itu tidak dikirimkan. Pada akhirnya Imam Hasan punya banyak utang karena dia harus menafkahi banyak pengikutnya. Utang bertumpuk banyak. Akhirnya memanggil pembantunya, "Ya gulam, ambilkan kertas, ambilkan pulpen. Aku mau nulis surat ke Muawiyah untuk mengingatkan kiriman yang harus dikirim dari bantuan yang sudah disepakati." Ketika mau nulis surat, mau mengingatkan, karena memang haknya sesuai kesepakatan, Imam Hasan kemudian berkata pada dirinya, "Tidak usahlah, tidak perlu aku tulis surat, tidak perlu aku ingatkan untuk minta bantuan, mengingatkan bantuan tahunan. Tidak perlu aku ngirim
tulisan ke makhluk yang seperti aku, tak punya kuasa dan tak punya apa-apa. Tauhidnya kuat. Akhirnya kertas itu tidak jadi ditulisi dan tidak jadi ngirim peringatan ke Muawiyah. Di malam harinya Imam Hasan bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi. Dalam mimpinya Rasulullah sang kakek bertanya kepada Imam Hasan, "Ma akhbaruk ya bunai?" Gimana kabarmu wahai putraku? Dijawab, "Kathrat alayyad duyun." Utangku sekarang banyak ya Rasulullah, wahai kakekku. Aku banyak nanggung ini, nanggung itu. Muawiyah tidak ngirim, terputus kiriman yang biasa dikirim. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kau berharap kepada makhluk. Tadinya aku mau menulis surat untuk mengingatkan, tapi aku batalkan. Akhirnya kata Nabi, bacalah bacaan ini. Berharaplah kepada Allah Subhanahu. Allahumma qdif fi qalbi raja'aka waqta raja'i amman siwaka hatta la arju ahadan ghairaka. Allahumma wa ma du'ufat anhu quwwati wa qasura anhu amali wa lam tantahi ilaihi raghbati wa lam tablughu mas'alati wa lam yajri ala lisani mimma a'taita ahadan minal awwalina wal akhirin minal yaqin fa khussani bihi ya rabbal alamin. Setelah itu diamalkan oleh Imam Hasan usbu'an, 1 minggu. Setelah diamalkan 1 minggu, datang kiriman dari Muawiyah 500.000 dinar. Biasanya ngirim 100.000, malah berlipat-lipat jadi 500.000. Kebayar semua utangnya, bahkan lebih-lebih hartanya diinfakkan, dibagikan oleh Imam Hasan. Setelah itu dimimpiin lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarmu sekarang wahai putraku? Alhamdulillah wahai kakek, wahai Rasulullah, harta berlimpah, datang banyak uang kiriman 500.000 dari Muawiyah. Kemudian Nabi bersabda, begitulah orang yang berharap kepada Al-Khaliq, kepada pencipta, dan tidak berharap kepada makhluk, gantinya lebih banyak dari Allah Subhanahu. Uqsud rabbak, berharaplah terus kepada Tuhanmu. La taqsud bani Adam, jangan berharap kepada manusia. Bani Adam hina yus'alu yaghdabu, manusia kalau dipinta dan diarep-arep marah. Sedangkan Rabbuk, Tuhanmu, kalau diharap dan dipinta malah senang. Dan berharaplah kepada Allah Subhanahu. Berharap kepada manusia capek, bergantung hati, harapan kepada manusia capek. Hatta kepada bos atau juragan, jangan bergantung. Dijanjiin sama si tajir akan cair, capek kamu. Janji jam 7 pagi, jam 7 pagi ditelepon, dah aktif. Akhirnya diangkat jam 12 siang. 12 siang dijanjiin nanti sore aja. Sore didatengin, banknya tutup, laku bayi. Capek. Lakunya ditunggu semalaman sampai tak tidur ini orang, ngarep-ngarep. Nyampe di bank ternyata saldo kosong.
Sakit hati enggak? Kecewa enggak? Jangan berharap kepada manusia. Tapi kalau kamu langsung kepada pemilik manusia, baca doa ini. Imam Hasan nunggu 1 minggu ngamalkan doa ini, datang berlimpah-limpah. Tadinya di pikiranmu mungkin cuma 1 juta, tapi dengan doa ini jadi 10 juta rezeki yang tak disangka-sangka. Berharap kepada manusia bikin cemas, bikin kesal, bikin tak bisa tidur. Berharap kepada Allah akan dapat bantuan yang lebih dari Allah Subhanahu. Gimana Habib doanya? Doanya panjang, tak kira apal. Terima kasih. Kirim aja ke grup Habib. Masya Allah. Alhamdulillah. Tak usah nyabis. Karena nyabis itu menyakitkan dan tak boleh berharap kepada manusia. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sering bergantung pada manusia, makanya kita sering kecewa. Manusia bisa apa? Tak punya kuasa dan tak bisa berbuat apa-apa, sama dengan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha segalanya, kuasa untuk memberikan apa yang kita minta. La mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Manusia, saya mau cari syair yang berhubungan dengan yang saya katakan. Ini dia. La taqsidil makhluk wa rabbuka aqrab. Jangan pernah berharap kepada makhluk sedangkan Tuhanmu lebih dekat. Wa man qasadal makhluk la syakka yat'ab. Siapa yang berharap kepada makhluk pasti dia akan capek. La tas'alanna bani Adam hajatan. Jangan pernah minta kepada manusia atas sebuah hajat. Was'alil ladzi abwabuhu la tuhjab. Mintalah kepada yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah justru marah jika kamu tidak meminta kepadanya. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Sedangkan manusia marah jika kamu meminta kepadanya. Allah justru marah kalau kamu tidak minta sama Allah. Manusia justru marah jika kamu minta kepadanya. Apalagi mintanya tiap hari. Bosan tidak? Manusia sedermawan-dermawannya orang mon rutin bentang kelema EWA, beras habis Habib, pempes Habib, bentang kelema. Mungkin bulan awal, bulan 2, bulan 3 mungkin lancar. Tapi kan manusia itu kan keadaannya berubah-berubah, pasang surut. Ketika surut, datang WA itu. Emangnya lo karyawan gue? Lo siapa? Kan keluar kalimat itu. Atau jawaban singkat, alako. Sedermawan-dermawan, apalagi yang bakhil, yang medit. WA pertama masuk,
blokir langsung. Gak ada amat rahmatan walau sekali. Ini Fir'aun ini. Sedermawan-dermawannya manusia, hina yus'alu yaghdabu, ketika dipinta dia akan marah. Tapi kalau Allah, justru kalau kamu tidak minta, Allah marah. Minta, is'alni walau milha asyak, minta kepadaku walaupun garam dari makanan malammu, walaupun tali dari sandalmu, minta kepada Allah segitunya. Ya, karena permintaanmu kepadaku menunjukkan rasa butuhmu kepadaku, dan itu sir daripada ubudiyah kepada Allah Subhanahu. Kita ndak sering mintaan kepada makhluk daripada minta kepada Allah. Siang malam kita seringan ke orang yang ndak bisa berbuat apa-apa, sedangkan kepada Allah ya kita minta, tapi tidak sungguhan minta. Aminnya itu amin tak pate, amin, amin, tapi tidak hadir rasa butuhnya kepada Allah. Tad'ullah wa anta mukinun bil ijabah. Berdoa minta kepada Allah dalam keadaan kamu harus yakin dijawab, berprasangka baik sama Allah. Kemarin saya ceramah di rumahnya Mas Khairul. Ada seorang nabi yang berdoa, doanya dijawab 40 tahun baru dijawab. Karena Allah memilih waktu yang tepat untukmu, kondisi yang pas, agar pemberian yang Allah berikan, permintaan yang kamu minta, tidak merubah imanmu, tidak merubah hatimu. Cari kondisi yang tepat. Bisa jadi kalau kamu minta sekarang, dikasih sekarang, kau bisa punya hati yang sombong, kau bisa kufur nikmat. Allah yang tahu itu. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan jawab, aku akan berikan kepadamu sesuai yang dia kehendaki untuk kebaikan kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau sampai minta Innova dari dulu, keluarnya Supra, bacalah jawaban doa itu, belajarlah untuk memahami jawaban doa, karena jawaban kadang tak harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau semua disesuaikan keinginannya, pasti minta Pajero semuanya. Tabrakan, tidak cukup parkirannya. Kalau semua minta Pajero, dapat Pajero ngaji, rebus subuh Pajero semua, cukup tidak parkiran? Cukup tidak? Akhirnya ada yang karisma, ada yang PCE, ada yang emek, cukup parkirannya. Kalau semuanya Pajero tidak cukup. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena tempatnya sempit. Ya, udah Beb ngajinya naik becak Beb. Jawaban kita ya. Jadi doa itu diamalkan agar nanti dibaca tiap hari, insyaallah lama-lama apal. Ditulis, nanti Habib tulis di grup, di saluran Habib WA, makanya ikuti dong saluran Habib. Nanti jenengan tempel di musola rumah, baca setiap setelah 5 waktu, insyaallah lama-lama apal. Kalau diwiriti, ini Imam Hasan nunggu sampai cair berapa? Seminggu. Imam Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Pak Hasan, Allahumma Muhammad, ini ada yang dijanjiin, kan dijanjiin sama Muawiyah, tidak cair-cair, sotok sama doa ini seminggu. Imam Hasan, Pak Hasan, ya yakin saja. Ini Beb, tidak ada yang janjiin Beb. Berarti saya butuh doa yang janji dulu. Hah? Tidak ada pandangan ini Beb. Ya apa Beb? Pakai doa ini, insya Allah nanti ada yang ngasih janjiin.
Ya, insyaallah ada sisa santunan anak yatim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, itu muqaddimah di subuh ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Sekarang waktunya saya neruskan kitab Sulamut Taufik. Kemarin pembahasan surut qabulis shalah, syarat diterimanya sholat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, pakaian, makanan dan tempat sholatnya harus halal. Kecampur haram sedikit saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir sekarang, karena nanti kita akan masuk ke rukun-rukun sholat selanjutnya. Sekarang yang terakhir, wa an yuhdira qalbahu fiha, dan hendaknya dia menghadirkan hatinya fiha, di dalam sholat. Menghadirkan hatinya maksudnya khusyuk hatinya. Tidak bisa semua sholat, walaupun lahdatan, walaupun kalau bisa dari awal takbir sampai salam. Tidak bisa beb waktu takbir atau waktu sujud atau waktu tasyahud. Tidak bisa juga beb waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bisa juga beb waktu niat takbiratul ihram, Allah, ingat bahwa mau ngadep Allah. Tidak bisa juga beb waktu Allahu Akbar juga tidak merasa ngadep sama Allah, pokoknya Allahu Akbar. Merasa tidak? Allah. Kalau tidak khusyuk, walau sebentar, katanya musannif, bi an yaksha'a qalbuhu lillah walau lahdatan, tidak diterima salatnya sama Allah. Ruhul a'mal, ruhnya amal, supaya hidup amal itu. Manusia ada badan, ada ruh, hidup jadinya, bermanfaat, bergerak. Ruh dari sebuah amal ibadah adalah khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam solat, sukunul a'dha wa hudurul qalb, tenang anggota badannya, hadir hatinya. Artinya hadir hatinya, menghayati apa yang dia baca. Untuk bisa menghayati apa yang dia baca, dia harus paham apa yang dia baca. Tidak bisa semua, minimal rukun-rukun kaulinya kamu baca dan kamu faham. Surat Fatihah, tasyahud, rukun kauli, minimal kamu faham Allahu Akbar itu apa artinya. Tidak bisa keseluruhannya, susah beb 4 rakaat untuk fokus, susah. Minimal kamu bisa ingat di saat-saat rukun kauli yang kamu fahami. Kalau kamu tidak paham apa yang kamu baca di waktu sholat, gimana kamu menghayatinya? Udah beb, nangis beb waktu sholat. Nangis kenapa? Ditunggu sama terus korektor, apa namanya? Hah? Kolektor. Ditunggu sama bank itu, setoran sepedanya tak majer 2 bulan. Nangis juga dia orangnya. Apa khusyuk dia? Tidak khusyuk. Khusyuk itu hatinya hadir ikut sholat. Hati hadir itu dia menghayati apa yang dia ucap. Ya Allah, kepadamu aku hanya menyembah, kepadamu aku minta ya Allah. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus ya Allah. Jalannya orang yang diberi nikmat olehmu, bukan jalannya orang yang sesat ya Allah. Nyambung dia. Kayak orang ngobrol, dialog, nyambung, faham dengan yang diucap. Itulah khusyuk.
Sehingga kalaupun dia nangis, nangis karena asik dalam berdialognya dengan Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Solatku, hidupku, matiku, ibadahku untukmu ya Allah. Dia menghayati itu. Kita ini berapa tahun solat lewat saja itu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci engkau wahai Tuhanku, maha agung engkau. Engkau yang maha suci, aku yang kotor. Gitu. Ketika Allahu Akbar, Allah maha besar, lebih besar dari masalah hidupku, lebih besar dari utangku, lebih besar dari keruwetan hidupku, lebih besar dari semuanya. Aku kecil, semuanya kecil, semua masalah kecil, semua problem kecil, semua. Allahu Akbar. Gitu dia memahami. Kita Allahu Akbar tapi masih membesarkan dirinya. Gedean duitku, akean duitku, tinggian pangkatku. Itu bukan Allahu Akbar. 1000 kali kau ucapkan, tidak berbekas ke hatimu jika tidak kau hayati. Faham tuh? Dari awal sampai akhir bagus. Makanya dulu ada lomba khusuk-khusukan sholat. Ya, dapat sarung BHS warna merah. Bukan lomba tarik tampar ini. Lomba khusuk-khusukan. Dan harus jujur. Harus jujur, tidak boleh bohong. Menilainya ucapan sendiri, jujur, tidak boleh bohong. Siapa yang paling khusyuk? Sholatlah 2 santri ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari takbir Allahu Akbar khusyuk. Sarungnya 2, merah apa yang hijau? BHS 3 jutaan. Sudah. Dari takbir dia santri ini khusyuk Allah sampai tasyahud. Ingat Allah semuanya. Mau salam, dia merasa menang. Menang aku kayaknya. Lek menang sing ijo apa sing abang ya. Gitu. Ini yang cerita Habib Ali masyhur, abangnya Habib Umar Mufti Tarim yang meninggal. Guru maha guru besar. Assalamualaikum ditanya, ya Pak, Masya Allah, aku lulus khusyuk dari awal. Cuma sebelum salam, aku bingung yang merah apa yang hijau. Akhirnya tidak jadi dapat hadiah. Tidak ada yang khusyuk karena gagal si kepikiran merah atau hijaunya. Kata Imam Ghazali, orang yang sholatnya khusyuk sama dengan ngasih hadiah ke seorang raja, peti besar isinya emas, permata, dolar, rupiah enggak karena kecil, dolar, permata luar biasa disuguhkan ke raja itu, ngasih hadiah raja. Setelah dibuka, wow, bagus, harta besar. Senang enggak rajanya? Walaupun raja itu kaya, tapi dikasih hadiah miliaran, terus senang, namanya manusia. Digiring sama pasukannya hadiah yang istimewa itu. Perumpamaan orang yang tidak khusyuk, kata Imam Ghazali, sama dengan orang yang ngasih hadiah ke raja sebuah peti besar, dibesar-besarin, ini hadiah istimewa, ini mahal. Setelah dibuka, kosong. Rajanya kecewa. Kalau sudah kayak, kamu mau main-main denganku, dapat apa kira-kira? Dikasih makan siang, ditendang orang ini. Makanya ada perkataan, setiap sholat yang tidak khusyuk pada azab lebih cepat mendatanginya, bukan malah pahala. Kullu sholatin la khusyu'a fiha, setiap sholat tidak ada khusyuknya, fa'ilal uqubah akrab, lebih dekat pada hukuman bukan pada hadiah. Ini kalau dipakai kena hukum semua kita ini. Halo? Kalau dipakai kena karena siapa di antara kita yang sholatnya khusyuk? Makanya terusan dari kata-kata ini, falaisa lahu min sholatihi illa ma aqala minha. Tidak ada yang tertulis dari sholat seseorang kecuali sesuai dengan kadar khusyuknya.
Jadi nilai kita dapat berapa nilai sholatnya tergantung nilai khusyuknya. Ada orang sholat dapat nilai 75%, ada yang 50%, ada yang 25%, ada yang cuma 10%, ada yang cuma 5%, ada yang cuma 1%, ada yang tidak punya nilai 0 karena gerakan sholatnya hanya tak ubahnya seperti senam pagi dan sore. Nyongsang nyonglet, nyongsang nyonglet. Akhirnya nyonglet melolo tak bisa cekal. Dijelaskan lagi sama musannif, wa alla yu'jab biha Allah, dan tidak boleh ujub dengan solat itu, bangga diri dengan solat itu. Allah, kadang orang itu sudah dapat taufik dari Allah, sudah bisa solat sunnah, sudah bisa solat wajib, sudah bisa puasa sunnah, puasa wajib, sudah bisa haji, sudah bisa umrah, sudah bisa sedekah, santunan anak yatim, amal soleh sudah bisa dia lakukan, sudah banyak catatannya malaikat, tapi hancur semua itu bil ujub. Di akhir ceritanya dia ujub, dia bangga, pas kosong semuanya, tidak tertulis, hilang semuanya karena ujubnya. Di awalnya Masya Allah semua orang memujinya, dia ahli ibadah Habib, ibadahnya bagus Habib, semuanya bagus, dari sholat, puasa, sedekah, semuanya berbagi sama orang bagus, sudah penuh catatan amal baiknya, tapi hancur musnah dengan penyakit ujub. Apa tandanya orang ujub? Bangga, merasa lebih ketika hadir di majlis. Karo aku tak, tidak ngomong dia, cuma hatinya dia merasa punya kedudukan di sisi orang lain. Aku lebih bagus, aku tokoh loh di sini. Aku yang kemarin berbagi yatim itu yang 1 jutaan, kok aku itu? Lione kan 5 hewan, amplop itu yang gede. Kaya nih nyekel amplop yang gede, pendek selfie. Ternyata sedang dibuka 5 hewan, waduh. Sini Masalah Muhammad. Jadi saya pernah baca sebuah status tuh, seorang hamba mungkin saja dia berpuasa, sholat, ibadah, sedekah, berilmu semacamnya, kemudian hancur dan musnah dengan ujub, bangga diri, merasa lebih, bangga. Kamu bahagia dengan nikmat Allah atas taufik yang kamu dapat, bagus, falyafrahu, silahkan. Tapi sampai ke batasan ujub, bangga dan meremehkan yang lain, merasa lebih daripada yang lain, itu dia mubiqat, muhbitat, penghancur dari semua yang kau bangun. Ujub, hasud, itu penghancur dari semua yang kau bangun. Lama sudah 50 tahun nata bata yang sudah ditata, hancur dalam waktu yang sekejap. Na'udzubillahi min. Bahaya tidak ini? Dan setiap manusia sifat bawaannya selalu ingin membanggakan dirinya. Ijabul mar'i binafsih, bangga diri. Itu setiap manusia punya bibit untuk bangga diri. Setiap manusia, tidak ada yang ingin menghinakan dirinya, semua ingin membanggakan dirinya. Betul? Kalau tidak diobati, kalau tidak cepat ke dokter, akan tumbuh berkembang biak. Ini akan, kalau dituruti terus, tambah parah. Terus bagaimana? Datang ke praktek klinik, dokter hati maksud saya, bukan dokter umum. Gimana Beb? Setiap manusia punya itu terlintas. La tuhaqqiq, jangan kamu ikuti, jangan kamu manja lintasan hati, kamu lawan. Enggak, ini semua Allah. Allah ketika Nabi Sulaiman, ingat ceritanya terakhir dari saya, Allah sallallahu Muhammad. Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Hei rakyatku, siapa yang bisa mindain singgasana kursinya Ratu Balqis dari negeri Sabak, Yaman ke negeri Palestina? Ayo siapa? Jin, manusia, hewan,
angin, awan, itu rakyatnya Nabi Sulaiman semua manut. Wah, ngacung. Qala ifritun minal jin, jin ngacung, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata jin ifrit, saya bisa mindah kursinya Ratu Balqis dari Yaman Sabah sampai ke Palestina, kurang lebih 2.500 km kalau lihat di Google. Saya pernah ngecek, jauh enggak 2.500? Sebelum jenengan Nabi Sulaiman bangun dari kursi, bim salah bim langsung nyampe. Ekspedisi tercepat GNT. Kata Nabi Sulaiman, hebat, jin bisa bim salah bim. Sebelum Nabi Sulaiman bangun dari kursi, bisa pindah singgasana, kursi mewah Ratu Balqis. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab, berkata orang yang punya ilmu dengan kitabnya Allah, ilmu agama, dari jenis manusia ngacung juga. Ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk, aku akan pindah singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum mata berkedip. Allah, ya Pak, lebih cepat dari jin. Sebelum mata berkedip, cepat dah. Saya ngucapin bim salah bim aja sih lama. Sekedipan mata. Siapa ini? Manusia, jinnya kalah dengan manusia yang gimana, Bib? Yang punya Ini kata ulama, dalilnya keutamaan ilmu agama kalau dipraktekkan. Ilmu ikhlas, sekarang kita bab ikhlas kan? Bab ikhlas, bab yang halal, kemudian bab khusyuk. Ini kalau dipraktekkan buat hati bersih. Hati kalau sudah bersih, terlipat dunia ini selebar-lebarnya, lipat kecil di mata orang yang beriman, yang ngamalkan ilmu ini, ilmu agama ini. Kalau sudah dunia terlipat, akhirat tembus, tidak ada hijab, kelihatan alam malakut, hatinya sudah tembus tajam. Jadi kalau ilmu agama diamalkan, bisa lebih sakti dari semua ciptaan yang lain. Ini sekedipan mata. Karomah, ini namanya karomah yang Allah berikan kepada orang yang dicinta. Hebat beneran, sekedipan mata. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika Nabi Sulaiman ngelihat singgasana Ratu Balqis benar-benar ada di sampingnya, sekedipan mata. Subhanallah, hebat tidak? Kalau kamu jadi rajanya Nabi Sulaiman, bangga tidak punya pengikut yang sakti kayak gini? Murid sopo gini, santriku ini kan, itu kan. Sering kan kita ngajar 20 tahun, 50 tahun, kemudian ada santrinya yang sukses, santri Cina. Kena santrinya yang melarat, keluaran piro kan? Alumni kapan kon? Tidak mau diaku. Kalau yang terkenal viral, modok compok lah, hilang pahala semua. Kalau ujub, hilang. Orang abdina kayak abdina, tapi Fir'aun abdina ya. Na'udzubillahi min. Bahaya ya ikhwan, bahaya, lebih bahaya dari corona ini, ngilangin pahala kita semua. Tapi Nabi Sulaiman bilangnya apa? Ketika melihat singgasana Balqis ada di sampingnya, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi, ini karunia Allah. Yang hebat bukan saya, bukan ini karunia Allah. Allah yang kuasa punya murid hebat seperti ini, bukan saya. Liyabluwani, dan ini nguji saya. Ashkur am akfur, apakah saya bersyukur dengan kehebatan ini, apakah saya kufur, apakah saya mau ngambil alih, oh ini muridku, ini pengikutku, ini rakyatku, rakyatnya aja kayak gini, apalagi aku. Tidak ada aku, adanya Allah. Liyabluwani ashkur am akfur. Allahumma shalli ala Muhammad. Ucapan Nabi Sulaiman lebih sakti daripada sekedipan mata pemindahan singgasana itu, karena ucapan Nabi Sulaiman adalah iktiraf, pengakuan seorang hamba bahwa yang hebat adalah Allah Subhanahu. Ayo belajar. Kalian yang dikasih kemampuan, jangan pernah merasa mampu. Kalian yang dikasih harta, kalian yang dikasih uang, yang dikasih jabatan, dikasih ilmu, jangan pernah merasa memiliki, aku, punyaku. Tapi semua kembalikan kepada Allah. Punya mobil baru, tulisi
hadza min fadli rabbi, ini pemberian Allah, karunia karunia ilah. Makanya ada toko karunia, itu maksudnya biar ingat karunia ilahi, benih tangbi, karunia Allah. Ya, itu bagus kayak gitu. Karunia ilahi, punyanya Allah, bukan punyanya saya. Tulis sih, jangan punya truk pah digambari perempuan. Ditanya, "Kamen ini berbagi dosa, tampil dengan tok." Aduh. Jangan ya. Tulis sih, rumah-rumah kalau di Hadramut, di Arab itu, Masya Allah, la quwata illa billah, hadza min fadli Rabbi, ini karunia Allah. Biar ingat, karena manusia kalau udah diingetin lupa. Ditulis sih. Punya istri cantik, tulis sih, hadza min fadli Rabbi, ini karunia Allah. Hilang bedaknya kalau ditulis sih kayak gitu. Itu dia pelajaran kita pagi ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua dibarengi sehat walafiat, bisa kembali hadir dan memakmurkan sisa umur dalam taat. Saya doakan yang punya hajat hari ini semoga dikabulkan, rezekinya semoga dilancarkan, semoga diberi jalan keluar dari semua urusannya, diparingi sehat afiat dari semua bala dunia dan bala akhirat, dan semoga semuanya qabul hajat ma'al khair wal lutuf wal afiyah, sama kelembutan takdir dari Allah, keafiatan agama dunia dan akhirat. Anak cucu kita semua selamat dari pergaulan bebas, semoga jadi anak cucu yang salihin dan salihat. Keluarga kita semoga diparingi lapang hati, bersih hati, dan juga akhlak yang mulia. Dikayakan kita dengan kezuhudan, dengan kelapangan hati, dengan insirahus sudur, insarahul qulub, kelapangan hati untuk kita semuanya, serta umat Islam dimanapun berada. Allah lapangkan kesusahannya, Allah tolong mereka, Allah jadikan mereka semuanya dalam lindungan dekapan kasih sayang Allah, dan yang sakit Allah sembuhkan, yang mulai mempunyai masalah Allah berikan jalan keluar. Semua itu fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi